Assalamualaikum, halo guys, apa kabar, kita ketemu lagi. Beberapa bulan lalu, sekitar 10 bulan yang lalu, aku pernah mencoba menanam 7 jenis pakis liar ke dalam pot seperti dalam video tersebut. Namun sayang, pada akhirnya semuanya mati guys, gak bisa bertahan lama. Hanya yang jenis pakis gunung atau pakis Boston yang bisa hidup agak lama sekitar 6 bulan, tapi akhirnya mati juga. Sangat disayangkan. Nah, kenapa gak bisa bertahan lama ya? Ini aku juga lagi trial and error ya. Padahal itu pakis unik-unik. Apalagi yang pakis letter leaf agak sulit ditemukan. Dari situ apa yang salah ya? Waktu itu aku pakai media tanam sekam bakar dan tanah liat. Ada kemungkinan pemilihan media tanam tanah liat salah guys. Penyemprotan air yang terlalu banyak dan langsung ke daun seperti ini, kemungkinan juga salah guys. Seperti kita tahu tanah liat itu sifatnya tidak porus, atau tidak cepat mengalirkan air, ditambah dengan pengairan yang terlalu over membuat akarnya busuk. Kemudian treatment pemberian sungkup atau tutup plastik selama 7 hari ini, sebenarnya efektif untuk menjaga kelembaban. Namun ketika sungkup dibuka, tanaman ini berangsur-angsur mengalami kering daun hingga akhirnya mati. Terutama pakis letter leaf yang daunnya memang sangat tipis, mengalami kematian lebih dahulu yaitu hanya sekitar 2 minggu setelah sungkup dibuka. Namun aku pernah coba disungkup terus, hasilnya pakis lebih tahan lama hidup. Tapi kan tanaman hias itu indah karena dipandang, jika disungkup terus kan menghalangi pandangan kita. Aku ada ide jika pakis ini dikawinkan dengan konsep terarium guys. Jadi sungkup plastik yang jelek itu diganti dengan wadah kaca atau akrilik, jadi lebih estetik dan kelembaban tetap terjaga. Nah, kali ini aku trial and error dengan pakis dari jenis suplir atau adiantum. Jadi ini treatmentnya beda dengan yang kemarin. Media tanamnya sekam bakar dan batu bata yang diremukan. Batu batanya diremukan gak sampai halus ya guys. Jadi batu batanya diremukan kecil-kecil sebesar kerikil atau ibu jari. Kenapa kok batu bata? Ya, mencontoh habitat aslinya yang biasanya tumbuh di sela-sela dinding batu bata yang lembab. Batu bata juga bisa mengikat kelembaban tanpa menggenang. Ini kondisi ditanam setelah 7 hari diambil dari plengsengan saluran air guys. Apa sih plengsengan? Mungkin bantaran ya, atau pinggiran saluran air? Dan ini tanpa disungkup, terlihat ada beberapa daun yang mengering dan mati guys. Sungkup sepertinya memang efektif untuk menjaga kelembaban dan menghambat mengeringnya daun secara frontal. Namun di alam liar kok bisa tetap hidup ya tanpa sungkup, padahal sudah diletakkan di tempat yang teduh tak terkena sinar matahari langsung. Lebih baik ranting daun yang mengering dipotong saja ya. Dan itu juga justru tumbuh tanaman lain, sepertinya dari jenis bayam batu atau bayam liar. Kita potong saja biar gak mengganggu. Awas jangan sampai salah potong yang sehat malah kegunting. Ini tadinya rimbun banget guys, tapi akhirnya banyak ranting daunnya yang mati kering. Karena memang sengaja tanpa disungkup. Jadi pastikan kalau ambil pakis dari alam liar, ditanam di pot harus disungkup biar gak cepat mati kering. Dan asumsiku, sepertinya menanam pakis-pakisan itu lebih baik pakai pot terakota, atau yang terbuat dari tanah. Karena bisa menjaga kelembaban akar tanpa menggenang. Suatu saat aku bikin uji cobanya. Tanaman pakis ini lebih suka media tanam porus namun lembab. Kalau pot plastik sepertinya masih ada genangan air meskipun sedikit, bisa diakali sih dengan memperbanyak lubang drainase, namun tetap pot terakota lebih bagus. Kemudian pot terakota itu sifatnya lembab dingin, dibandingkan dengan pot plastik itu lebih ke lembab hangat. Ini asumsi ya guys, mungkin kalian yang lebih prof di bidang pakis bisa menyanggahnya. Bandingkan jika kalian minum dari air kendi, dengan minum dari air dari wadah plastik. Kan lebih segar air kendi yang terbuat dari tanah liat itu. Makanya, pot pun juga gitu mungkin ya. Khususnya pakiskan tanaman yang identik suka lembab, dan bersemi pada musim penghujan.
Nah, ini nih, kok bayam bisa tumbuh di sini, kita potong aja. Penyemprotan di sini juga sedikit saja ya, dan langsung ke tanahnya. Kalau kemarin tuh tanah liatnya dikasih air dan dicampur sekam bakar, daunnya pun disemprot, akhirnya jadi cepat mati. Kemungkinan akarnya yang busuk karena tergenang air. Sifat tanah liat kan dapat mengikat air lebih lama. Jadi itu bukan lembab seperti yang dibutuhkan pakis ya guys. Air yang menggenang justru menyebabkan cepat mati. Aku pingin tahu, ini suplir sebenarnya dari jenis suplir apa sih? Kok banyak tumbuh di bantaran saluran air? Coba aku pakai Google Lens. Oh, ternyata ini suplir kedondong guys. Atau nama latinnya, Adiantum trapeciforme. Kecilnya imut ya, tapi tar kalau sudah besar ini daunnya gede-gede sebesar kedondong. Oke guys, itulah uji cobaku menanam pakis liar suplir atau Adiantum di media tanam dan treatment yang masih trial error. Jika kalian lebih paham dengan pakis suplir bisa kasih saran masukan. Seperti biasa sekiranya jika video ini menarik dan bermanfaat, minta supportnya silahkan klik like, subscribe, follow lonceng notif, komen dan share sebanyak-banyaknya ya, agar kanal YouTube ini terus berkembang. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih. Wassalam.